Salam hormat sobatku dan saudaraku, Hasto Kristanto, Sekjen PDIP. Kalau dulu kita kenal istilah mulutmu adalah harimau, di era digital ini, pikiranmu, cuitanmu, lisanmu, dan tindakanmu bisa menghadirkan dan mendatangkan berkat apabila kita kelola dengan baik, positif, dan produktif. Tapi sebaliknya, bisa mengundang dan menghadirkan harimau jika kita kelola serampangan, sembarangan, dan sembrono. Itulah mungkin seorang jenderal dari Prancis, Jenderal Napoleon Bonaparte, mengatakan bahwa berdasarkan refleksinya terhadap perjalanan sejarah bangsanya dan perjalanan sejarah dunia, maka dia memberi sebuah pesan bahwa di saat hidup dan memimpin, janganlah mengendarai harimau, karena cepat atau lambat pasti tiba di perut harimau. Sobatku Kristanto, Hasto Kristanto, narasimu akhir-akhir ini sangat tidak mengenakan. Dan sampai hari ini saya masih anggota PDIP. Tapi tidak tertutup kemungkinan jika Anda selalu mengendarai harimau, maka mungkin saya akan menyusul teman-teman untuk angkat kaki dan hengkang dari PDIP tanpa ucapan selamat tinggal. Apakah ada pengaruhnya? Mungkin tidak. Karena saya ini adalah ibarat sebutir pasir di tepi pantai. Tapi catat sobat, sebutir pasir di tepi pantai itu hari ini menyatakan sikap. Hentikan narasimu yang selalu menyalahkan pihak lain. Ayammu yang terlambat bertelur, Jokowi disalahkan. Jangan terlalu banyak mencari kuman di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata kita tak terlihat. Dan jangan pula terlalu banyak menimbun bunga-bunga di atas realitas. Katakanlah sejujurnya. Dan jika konstituenmu dan kader-kader terbaikmu meninggalkan partai, apakah mereka pengkhianat? Atau sebaliknya, Anda tidak siapkan iklim yang aman dan kondusif untuk tumbuh dan berkembang bagi mereka? Dan catat sobat, sebelum pemilu, Jokowi sudah memiliki tingkat kepercayaan publik 82%. Dan akhirnya akan semakin meraksasa dan bahkan sakti. Kenapa? Paling sedikit ada 4 hal yang membuatnya. Yang pertama, bahwa Jokowi itu adalah berpikir out of the box. Berpikir di luar kotak nyaman. Jokowi itu tidak berpikir
seperti biasa, tapi dia amat sangat paham apa artinya multiply effect. Jokowi itu pergi meninggalkan zona nyaman partai dan juga zona nyaman yang lain. Dia menerjang-terjang setiap hambatan, rintangan, bahkan ancaman sekalipun. Itu sebabnya dia amat sangat dicintai oleh rakyat. Yang kedua, Jokowi itu adalah seorang restore the heart. Restore the heart. Dia memulihkan yang tersakiti. Contoh, dirian orang tidak bisa memberi minyak dengan harga yang sama di bagian lain di seluruh Indonesia. Maka dia ciptakan harga BBM satu harga. Berikut, ketika AHY tersakiti oleh pengabaian komitmen, maka Jokowi memanggilnya dan memberikan tempat. Berikut, Prabowo dengan karir cerlang cemerlang, dia seorang legend yang tinggal selangkah lagi, tapi harus dihentikan. Dan dia menerima kenyataan pahit itu dengan sabar dan tabah. Dan akhirnya akan semakin meraksasa dan bahkan sakti. Kenapa? Paling sedikit ada 4 hal yang membuatnya. Yang pertama, bahwa Jokowi itu adalah berpikir out of the box. Berpikir di luar kotak nyaman. Jokowi itu tidak berpikir seperti biasa, tapi dia amat sangat paham apa artinya multiply effect. Jokowi itu pergi meninggalkan zona nyaman partai dan juga zona nyaman yang lain. Dia menerjang-terjang setiap hambatan, rintangan, bahkan ancaman sekalipun. Itu sebabnya dia amat sangat dicintai oleh rakyat. Yang kedua, Jokowi itu adalah seorang restore the heart. Restore the heart. Dia memulihkan yang tersakiti. Contoh, dirian orang tidak bisa memberi minyak dengan harga yang sama di bagian lain di seluruh Indonesia. Maka dia ciptakan harga BBM satu harga. Berikut, ketika AHY tersakiti oleh pengabaian komitmen, maka Jokowi memanggilnya dan memberikan tempat. Berikut, Prabowo dengan karir cerlang cemerlang, dia seorang legend yang tinggal selangkah lagi, tapi harus dihentikan. Dan dia menerima kenyataan pahit itu dengan sabar dan tabah.
Jokowi melihat itu sebuah situasi yang harus dipulihkan. Maka gelar bintang 4 kehormatan itu diberikan kepada Prabowo. Prabowo 2009 kalah cawapres. 2014 dan 2019 kalah jadi capres. Dan ada yang utang yang belum dipenuhi terhadap Prabowo itu adalah perjanjian batu tulis. Jokowi mengembalikan itu dan bersama-sama dengan Prabowo mengembalikan itu semua, membayar utang itu dan mengeksekusi semua. Yang ketiga, Jokowi itu dalam rangka demi kepentingan negara, bangsa, dan rakyatnya, dia selalu berangkat dari pures motivation, motivasi termurni, sehingga dia mengajak semua anggota kabinet berangkat dari motivasi termurni. Dan jika ada yang mengabaikannya, maka dia akan diberhentikan. Yang keempat, Jokowi itu adalah seorang highest morality. Dia ajak semua kabinetnya, kabinet Indonesia Maju, memiliki moral tertinggi. Sehingga jika ada anggota kabinet yang mengabaikan hal itu, maka dia akan diberhentikan. Itu sebabnya bahwa Jokowi itu kekuatannya semakin meraksasa dan sakti. Oleh sebab itu, saudaraku Hasto Kristanto, jika Anda tidak percaya, benturkan kendaraanmu, pasti akan ringsek. Dan jika Anda tidak percaya juga, hantamkan kapalmu, maka akan pecah dan tenggelam. Seharusnya Anda bersyukur bahwa banyak kader-kader PDIP yang sudah berhasil di luar, hanya atas nama mereka melanggar aturan main menurut Anda, padahal mereka sudah berpikirnya beda, sehingga Anda selalu salah-salahkan terus. Salam hormat, sobatku Hasto Kristianto. Kalau ada kekeliruan, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau ada kesalahan, bertobatlah. Kami menunggu itikat baikmu sebelum kami angkat kaki dan hengkang tanpa ucapan selamat tinggal. Salam hormat sobatku Kristanto. Salam kebersamaan. Salam keberagaman. Salam Nusantara. Salam NKRI. Salam Pancasila. Horas.